Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik dimanapun berada, kembali lagi bersama gue, Akil Wilda, di konten Swacakap. Ini adalah episode keempat ya. Sebelumnya mohon izin nih, karena agak jeda beberapa waktu gitu, karena ada beberapa urusan yang harus gue lakukan begitu ya, sehingga terkendala untuk buat konten. Tapi sekarang, alhamdulillah gue kembali untuk buat konten keempat ya, episode keempat dari rubrik gue di YouTube ini ya, yang gue kasih nama Swacakap. Oke, orang baik di mana udah ada di episode keempat ini, gue ingin coba melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, di mana pada episode ketiga, ini coba gue review, kita bahas terkait tentang bagaimana pentingnya kita menemukan diri kita sebelum kita melakukan perjalanan, atau setidaknya ketika kita sudah berjalan, kemudian kita berhenti sejenak untuk istirahat, untuk rehat. Nah, saat rehat itu kita bisa lagi untuk kita pakai untuk proses refleksi ya, menemukan diri dan seterusnya. Nah, setidaknya proses menemukan diri itu bisa kita lakukan gitu ya, dan juga bahkan bisa dilakukan beberapa kali, berulang kali gitu, karena yang namanya manusia kan dinamis ya, yang namanya kita sebagai manusia itu dinamis, banyak sekali faktor-faktor di luar yang bisa jadi mempengaruhi kita, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi tindak tanduk, gitu ya, mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan seterusnya. Nah, sehingga pada beberapa titik tertentu perjalanan kita, yang seperti yang gue sampaikan pada episode sebelumnya ya, penting kita untuk ambil titik sejenak untuk refleksi, tanyakan kembali dalam diri, who we are, siapa diri kita sesungguhnya, gitu ya. Dan lebih bagus juga kalau misalkan bisa juga sembari dipetakan terkait tentang apa-apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, gitu. Sehingga ke depan bisa lebih terarah lagi dan terkondisikan lagi jalan kita ke depan. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya. Kalau kita bicara tentang kita sudah mencoba, udah menemukan diri, atau setidaknya kita sudah mengetahui kelebihan kekurangan kita, gitu ya. Kita sudah merestart, gitu ya, mereset, gitu. Kemarin kita perlu berjalan, perlu melangkah kaki pertama, gitu ya. Nggak bisa enggak dong kita diam aja. Nggak bisa enggak dong kalau kita misalkan mau menuju ke sesuatu hanya niat doang, nggak bisa. Nggak akan nyampe gitu. Kalau kita menginginkan ada proses perpindahan, ada perpindahan dari kita dari titik A ke titik B, tidak hanya cukup dengan kita niatkan saja, nggak bisa. Harus take action, harus kita melangkah, harus kita melakukan yang namanya effort. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang effort, nah ini menarik nih. Kalau kita bicara tentang effort, maka pastikan apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya itu berada pada ruang kendali kita. Gitu ya. Pastikan setiap apa-apa saja aktivitas ataupun effort ataupun upaya, usaha yang kita akan lakukan untuk bergerak dari titik A ke titik B dalam journey perjalanan hidup kita, gitu ya. Perlu untuk kita pastikan bahwa segala yang kita akan lakukan itu berada pada ruang kendali kita. Maksudnya apa? Nah, ini yang ingin gue coba explore ya pada video ini. Jadi, kalau kita mencoba untuk memutuskan untuk bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya, titik A ke titik B, gitu kan. Ketika kita mencoba untuk melakukan perjalanan, ketika kita melakukan langkah demi langkah, gitu kan. Ketika kita melakukan langkah itu kan sebenarnya itu kan dalam kendali kita ya. Bagaimana kita punya kendali penuh, begitu ya, punya kendali penuh untuk bisa menggerakkan kaki kita untuk melangkah. Menggerakkan kaki kita untuk melangkah dan juga mengkondisikan anggota tubuh yang lainnya untuk bisa menopang, mensupport si kaki ini untuk bisa melangkah. Kan gitu. Nah, begitu juga dengan ya beberapa perencanaan, beberapa aktivitas yang kita akan lakukan dalam kehidupan. Pastikan semuanya itu dalam rentang kendali kita. Gitu. Jangan sampai kita memasukkan atau kita merencanakan hal-hal yang itu sesungguhnya di luar kendali. Gitu. Karena akan sulit juga bagi kita untuk merealisasikannya. Gitu. Akan sulit juga bagi kita untuk mengkonkretkannya.
gitu ya. Nah, ini sudah mulai agak ada ini ya, dikotomi ya, dua hal nih. Sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya senang menggunakan istilah area of control dengan area of concern, gitu ya. Area of control dan juga area of concern, gitu. Nah, area of control ini adalah area di mana kita bisa memegang kendali penuh atas apa-apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita bicara area of concern adalah area-area yang kita sebenarnya peduli akan hal itu, kita ingin untuk melakukan itu, tapi kita tidak punya kendali, kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Nah, sehingga dari dua area ini nih, pastikan tadi, kalau kita bicara tentang mau merancang activity list untuk melanjutkan perjalanan kita, pastikan semuanya itu ada dalam area of control kita. Ya, karena tadi, ketika kita pastikan activity list kita itu masuk ke dalam area of control kita akan mudah dalam ya menakar kekuatan yang ada dalam diri kita, resources yang ada dalam diri kita untuk bisa melakukan upaya tersebut, untuk bisa melakukan usaha tersebut. Tapi kalau kita misalkan masukkan sesuatu ataupun aktivitas yang itu sebenarnya masuk ke dalam area of concern, kita akan bingung tuh, kita akan sulit tuh. Kalau gue melakukan ini, caranya gimana ya? Gitu. Padahal gue nggak punya resources untuk melakukan itu. Padahal gue nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi akan terngiang-ngiang terus dan pada akhirnya kebawa terus dalam pikiran dan tidak menutup kemungkinan membuat kita overthinking dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai orang baik dimanapun berada. Sehingga ya tadi, sekali lagi pastikan setiap activity list yang kita akan buat, yang nantinya dengan itu kita akan melangkah, pastikan semua itu dalam kendali kita, area of control kita. Gitu. Karena dengan memastikan itu semua dalam area of control, ya kita bisa benar-benar menakar resource yang kita miliki untuk kemudian bisa bergerak dan berjalan. Dan ketika sudah dilakukan, kita pun juga lebih mudah untuk mengevaluasinya. Kita pun lebih mudah juga untuk bisa melakukan apa istilahnya refleksi juga nanti pada titik-titik tertentu di depan sana gitu. Untuk bisa melihat nih, wah dari upaya yang gue lakukan, kalau gue kasih effortnya segini, hasilnya sekian, hasilnya segini. Sudah sesuai dengan ekspektasi gue apa belum ya? Gitu ya. Nanti bisa kelihatan dari situ tuh. Kalau misalkan ekspektasinya, kalau misalkan dari resultnya yang dihasilkan di apa yang sudah dilakukan, wah ternyata nggak sampai. Oh kita bisa takar tuh. Oh ternyata memang effort gue kurang gue kerahkan dengan maksimal. Sehingga di kesempatan berikutnya kita bisa tambahkan effortnya. Nah, lebih enak kayak gitu. Ketimbang kita memasukkan beberapa aktivitas-aktivitas yang itu dalam zona area of concern tadi gitu. Di mana sesuatu memang sih kita pengen itu, kita sih tergerak untuk itu, tapi kita nggak punya kuasa gitu, kita nggak punya kendali gitu ya, kita nggak punya kendali. Nah, kemudian gimana caranya gitu bisa untuk benar-benar memastikan mana sih masuk ke dalam area of control, mana yang masuk ke dalam area of concern. Nah, ini juga perlu kita kemudian lebih menanyakan ke dalam orang baik yang berada. Karena tadi beberapa keyword yang tadi gue sebutin ya, untuk kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap activity yang kita lakukan itu masuk dalam area of control, kaitannya sama ketersediaan resource yang kita punya, ketersediaan sumber daya yang kita punya. Nah, sumber daya itu bisa banyak, bisa terkait tentang waktu, bisa terkait tentang keterampilan kita, kemampuan kita, kapasitas kita, pengetahuan yang kita miliki, bahkan sampai ke arah kapital yang kita miliki, modal yang kita miliki. Nah, itu juga masuk ke dalam area resources yang bisa dianalisis. Resources yang bisa di-assess gitu ya. Sebelum kita menentukan activity yang kita akan jalankan itu apa. Nah, bisa kelihatan di situ. Oh, misalkan pengetahuan kita belum sampai titik tertentu sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang sudah kita rancang. Ya sudah,
kita nggak jadikan itu sebagai prioritas. Kita masukkan aktivitas itu masuk ke dalam area concern kita, satunya lagi. Sembari kita cari nih, wah kira-kira dengan kapasitas gue yang seperti ini, gue bisanya ngapain ya? Gitu. Dengan kapasitas gue baru yang sampai sini, gue hanya bisa ngapain ya? Nah, gitu. Pastikan itu terjadi. Pastikan pertanyaan-pertanyaan itu diuji terus dalam pikiran kita, dalam benak kita, untuk memastikan activity list kita berada pada area of control. Seperti halnya gini, yang sederhana ya, satu contohnya adalah ya fenomena yang terjadi sekarang ya, netizen, netizen yang terhormat begitu ya. Kenapa kok fenomena netizen itu begitu banyak apa ya istilahnya, bergema gitu di ruang-ruang media sosial, di lini masa dan seterusnya. Salah satu hal yang gue lihat ya fenomena tersebut, penyebabnya adalah bisa jadi kita belum bisa memastikan dan memisahkan tuh mana-mana saja yang masuk ke dalam area kontrol dan area concern. Gitu. Bisa jadi mereka-mereka yang tanda kutip gaduh di sosial media, di media sosial, mereka-mereka yang mengkutub gitu ya, mengkutub yang kemarin juga kita bahas ya, adanya fenomena echo chamber juga gitu, karena pengkubuan tadi, satu kubu A, kubu B, dan juga ditambah dengan amplifikasi algoritmanya media sosial gitu kan, semakin menguatkan kubu-kubuan tadi gitu. Nah, makinlah terbentuk ya tadi saling serang sana sini dan seterusnya, gaduh lah, ibaratnya gaduh di media sosial. Nah, kegaduhan itu menunjukkan bahwa kita nggak punya kendali untuk mengubah situasi, sehingga kita bisanya adalah komen gitu. Komen itu adalah bentuk ketidakcukupan apa ya istilahnya ya. Jadi ibaratnya gini, kita belum bisa menakar resource kita sampai mana, kita sudah action. Nah, kayak gitu ibaratnya. Jadi hasil yang kita hasilkan adalah ya kegaduhan tadi. Gitu. Karena kita hanya berapa ya istilahnya ya. Hanya terpaku sama situasinya gitu. Dan kita apalagi didorong sama hawa nafsu kita gitu. Yang penting komen dan seterusnya, meramaikan lini masa. Gitu. Nggak mau jadi yang tertinggal, FOMO gitu ya, fear of missing out gitu. Ini udah, apapun itu komen aja. Padahal kita nggak punya kapasitas itu, kita nggak punya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat terkait tentang itu, nggak punya basic knowledge yang mumpuni untuk bisa mengeluarkan pernyataan tersebut. Sehingga ya udah saling serang segala macam, tidak ada argumentasi yang kuat landasannya dan seterusnya, sehingga ya udah saling serang dan seterusnya. Maunya menang sendiri dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan kita coba tahan, pikirkan apakah memang ketika minta komen itu kita sudah berada pada area kontrol kita atau tidak. Kalau memang kita punya kapasitas untuk itu, ya kita sampaikan tentu dengan penyampaian yang bagus. Tapi kalau tidak, ya tahan diri. Gitu. Dan lebih baik lagi, jangan lantas kemudian meramaikan di kolom komentar. Jangan kemudian lantas menggaduhkan lini masa. Gitu. Tapi gaduhkanlah di dunia yang sebenarnya. Gitu. Realisasikan di dunia yang sebenarnya. Ketidaksukaan atau ketidaksepakatan misalkan ya udah ditunjukkan dengan hal-hal yang membuktikan bahwa yang disampaikan oleh lawannya itu keliru ya. Dengan cara yang baik tentu, itu di dunia nyata disampaikan. Tentu juga dengan tadi menakar, oh gue punya resource ini, gue bisa bertindak apa, gue punya resource yang seperti ini, gue bisa beraktivitas apa dan seterusnya. Semisal juga kalau misalkan kita gerah gitu ya dengan adanya isu terkait tentang isu lingkungan gitu ya, isu plastik misalkan gitu ya. Nah, kita coba takar tuh. Ketika kita bicara tentang isu lingkungan, mana-mana saja yang bisa menjadi area kontrol kita dan mana yang di luar area kontrol sehingga masuk ke dalam area concern. Sembari kita coba lihat tuh, assess juga dengan resource yang kita miliki. Oh, misalkan gue punya cukup modal nih, gitu ya, untuk bisa paling tidak cukup untuk buat komunitas lah. Oke, jadikan itu sebagai landasan teman-teman untuk bisa buat komunitas yang bergerak di isu lingkungan misalkan terkait sampah plastik misalkan. Oh, misalkan gue punya
resource jejaring ke tokoh-tokoh yang pegiat lingkungan gitu ya. Ya udah, gue bisa ajak tuh, gitu. Gue bisa ajak untuk bisa ngisi, bisa sharing kepada orang banyak gitu ya, untuk bisa mengkampanyekan terkait tentang anti sampah, anti plastik ya, penggunaan plastik atau pengurangan penggunaan plastik seperti itu. Nah, itu bisa dilihat seperti itu. Orang baik yang berada, sehingga penting kiranya, kembali lagi ya, penting kiranya untuk kita sebelum melangkah, pastikan setiap activity yang kita akan lakukan itu berada pada ruang kendali kita, sehingga kita mudah untuk melakukannya, lebih kreatif, lebih mudah untuk melakukannya, dan kita mampu untuk mengevaluasi juga lebih mudah ketimbang kita benar-benar push gitu ya, memasukkan apa yang dalam area of concern kita dalam activity list kita. Nanti agak susah gitu untuk kita realisasikan dan kita mengevaluasinya. Nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu. So, pastikan setiap activity list kita masuk dalam area of control, sembari nantinya, ya, nah ini penting untuk episode ke-5 nih ya, dan penting nantinya agar bagaimana caranya area of control kita itu pelan-pelan bisa kita luaskan, gitu ya, bisa kita luaskan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meluaskan area of control kita, sehingga nanti yang tadinya area of concern bisa kita jangkau atau berubah menjadi area of control kita. Yang tadi area of concern jadi area of control. Karena area of control-nya makin lama makin lebar. Nah, gimana caranya bisa memperluas itu, nanti kita akan bahas di video gue yang ke-5. Itu aja mungkin, orang baik dimanapun berada, semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun pendapat lain, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, supaya gue lebih semangat lagi untuk bisa memberikan konten-konten bermanfaat di channel gue ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.